Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya perkenalkan, nama Muhammad Subhan, tempat tanggal lahir di Jono, Grobogan 19 Mei 1972, merupakan anak ke-9 dari 9 bersaudara yang saat ini bertempat tinggal di Cibinong, Kabupaten Bogor, dan memiliki riwayat pendidikan. Untuk S1-nya adalah Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan dari STKP Aramaniah Depok, lulus pada tahun 2007. Kemudian S2-nya mengambil Magister Pendidikan Kewarganegaraan di STKP Aramaniah Depok, selesai pada tahun 2017 dan menempuh pendidikan doktoral S3 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, selesai pada tahun 2025 dengan IPK 3,94. Saat ini untuk bukti berupa ijazah sedang dalam proses. Riwayat mengajar, saat ini saya mengajar di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan KIP Aramaniah Depok sejak dari tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian dari tahun 2004 sampai dengan saat ini diamanahkan menjadi Kepala Program Studi Sarjana PPKN. Bidang pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi yang ketiga adalah bidang pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang dosen di dalam bidang pendidikan, maka pengabdian yang saya lakukan tidak jauh dari persoalan-persoalan pendidikan. Di antaranya adalah saya menjadi moderator maupun menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan, workshop maupun seminar-seminar, baik yang dilakukan di lembaga perguruan tinggi maupun di dalam sebuah seminar. Saya awali untuk pengabdian yang pertama adalah yang saya lakukan di Kasepuan Citorek, Lebak, Banten. Kebetulan dalam pengabdian ini saya menjadi koordinator bidang penelitian dengan tema pengabdian adalah kearifan lokal, kita jaga kelestarian budaya yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengabdian ini adalah menyikapi tentang bagaimana masyarakat Citorek mampu menjaga kearifan lokalnya, dan ini penting dalam melestarikan budaya-budaya yang berwawasan lingkungan. Kemudian tema yang kedua adalah sebuah pengabdian yang dilakukan di Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur pada tahun 2020 di Bogor, dan saya sebagai ketua panitia. Tema dalam pengabdian ini adalah penyuluhan peningkatan semangat membaca Al-Quran melalui program berbagi Al-Quran pada masa pandemi COVID-19. Maka hikmah atau tujuan daripada pengabdian ini adalah dengan adanya regulasi dari pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19, maka warga masyarakat diarahkan untuk berserah diri pada Allah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah pengabdian yang dilakukan pada tahun 2021 yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Awabin, Bedahan, Depok. Saya sebagai narasumber. Tema yang sedang diajukan atau dilaksanakan dalam pengabdian di Al-Awabin ini adalah refleksi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan etika komunikasi santri. Kemudian pada tahun 2022
di Bogor dalam sebuah workshop Pondok Pesantren Nurul Huda. Saya ditugasi sebagai narasumber dalam sebuah workshop tersebut dengan tema melalui LDKS kita bangun OPPNH yang bertanggung jawab menjaga ukhuwah Islamiyah untuk menjaga santri yang berkarakter. Kemudian pengabdian saya yang kelima adalah pada tahun 2023 dalam seminar nasional bertajuk Implementasi Pembelajaran pada Era Merdeka Belajar. Di sini dibedah tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana dampaknya terhadap penerapan pembelajaran, dengan menghadirkan narasumber dari Universitas Negeri Jakarta dan saya sebagai moderatornya. Pengabdian yang keenam adalah pada tahun 2024 yang dilakukan oleh ADPK, yaitu Asosiasi Dosen Pancasila Kewarganegaraan, dalam sebuah seminar nasional yang bertajuk Budaya Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal. Dalam kesempatan webinar nasional ini, maka saya sebagai salah satu narasumber. Kemudian pada tahun 2025, pengabdian yang saya lakukan adalah menjadi panitia dan sekaligus pengisi acara pada sebuah event, yakni event evaluasi dan festival musik vokal dan tari tradisional. Ini terkait dengan bagaimana menjaga budaya-budaya tradisional bangsa kita yang harus dijaga dan harus diajarkan kepada atau diwariskan kepada anak-anak didik di masa milenial saat ini. Dan di sini pentingnya sebuah penguatan melalui evaluasi dan festival musik tersebut. Kemudian di tahun 2025 juga di lembaga STKP Aramania, maka kita dirikan sebuah laboratorium Pancasila yang bernama Abiwara Pancasila. Pada workshop pertama pada kegiatan Abiwara Pancasila ini, saya menjadi seorang narasumber utama, di mana tema yang diajukan dalam Abiwara Pancasila ini adalah memperkuat jiwa Pancasila di era digital. Kemudian pada sisi lain, untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, kebetulan saya sebagai bagian dalam sebuah pengabdian, beberapa kali pengabdian sebagai anggota, yakni pengabdian masyarakat di Kampung Naga, kemudian ada pengabdian masyarakat di Kampung Dukuh Garut, kemudian ada pengabdian di Kampung Ciroyom, kemudian pengabdian juga di Kampung Salapan. Dalam hal ini adalah sebagai anggota dewan anggota yang mengarahkan bagaimana pengabdian ini sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Kemudian dalam lingkungan masyarakat dapat saya jabarkan, dapat saya jelaskan di sini bahwasanya saya tinggal dalam sebuah masyarakat, maka tidak bisa tidak saya harus mampu berinteraksi dan berkontribusi di dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat di lingkungan saya, yakni di lingkungan Kampung Pos RW 10 Kelurahan Pakansari Cipinang Bogor. Nah, kontribusi saya adalah hampir 1 dekade saya menjadi pengurus lingkungan RW, kemudian saya menjadi pendiri dan sekaligus pengurus bank sampah, yaitu bank sampah Lisihat. Kemudian saya juga menjadi pendiri dan ketua koperasi. Saya menjadi ketua paguyuban warga Purwodadi Grobogan di Bogor ini. Kemudian
saya juga menjadi ketua alumni Magister, yakni ketua Imaniar, dan juga mengisi di beberapa kegiatan, baik kegiatan sosial maupun kegiatan kerohanian. Demikian yang dapat saya paparkan untuk bidang pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih.